teman, apa kabar kalian? Udah 2 bulan loh kita nggak jumpa. Aku tahu pasti kalian bosan kan? Nah, daripada kalian bosan, mending kalian lihat video kami dari awal sampai habis. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang taksidermi aves. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Ruli Francisca Burumarpaung dan teman saya Sylvia Anggreni. Saya Rizka Lubunita Maharsitorus. Saya Aswita. Catherine Ananta Sipayung. Akrab panggil aku Keti. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas materi inti, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana informasi seputar taksidermi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana taksidermi pada aves. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam membuat taksidermi aves. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian taksidermi. Taksidermi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan hasil pengawetan. Biasanya digolongkan pada hewan vertebrata, misalnya aves, mamalia, reptil. Pada pembuatan taksidermi ini harus diperhatikan pada hewan-hewan yang dapat dikuliti. Kemudian organ-organ bagian dalamnya dibuang untuk selanjutnya dibentuk kembali menyerupai bentuk aslinya. Fungsi taksidermi yang pertama, sebagai media pembelajaran biologi. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk identifikasi hewan vertebrata. Yang ketiga, untuk menunjukkan berbagai macam ras yang dimiliki oleh satu spesies tersebut. Baik, selanjutnya kita membahas tentang keunggulan taksidermi sebagai media pembelajaran biologi adalah keaslian hewan tersebut. Karena dalam taksidermi ini kita menggunakan hewan-hewan yang asli. Tetapi kelemahannya adalah kita hanya mempelajari bagian morfologi hewan tersebut yang bisa kita amati secara langsung melalui taksidermi. Apes adalah hewan vertebrata yang tubuhnya tertutupi oleh bulu, tidak memiliki gigi, berjalan dengan 2 kaki, dan memiliki struktur tulang yang termodifikasi untuk terbang. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan pada pembuatan taksidermi aves yaitu pada burung merpati atau Columba livia. Pada alat yang pertama, seperangkat alat bedah seperti pinset dan gunting bedah, yang kedua cutter, ketiga sarung tangan, keempat box kaca, dan yang kelima kompor. Pada bahan, yang pertama spesies burung merpati atau Columba livia, yang kedua formalin, ketiga mata mainan, dan yang keempat kapas. Langkah-langkah dalam pembuatan taksidermi burung merpati atau Columba livia. Langkah yang pertama, sembelih burung merpati secara manual dengan menggunakan cutter. Setelah burung merpati disembelih, rebus burung merpati di air yang mendidih dengan tujuan mempermudah dalam proses pengulitan. Tiriskan rebusan burung merpati dan cabut semua bulu yang menempel pada tubuh burung. Setelah tubuh burung merpati bersih dari bulu, pisahkan kulit yang melekat pada otot dan yang menempel pada daging. Kemudian semprotkan formalin agar kulitnya tidak berbau dan busuk. Serta pisahkan jaringan seperti mata, otak, dan semua daging yang menempel pada tulang burung. Dan pastikan daging yang menempel pada tulang tidak tersisa. Keringkan tulang burung yang sudah bersih dari daging di bawah sinar matahari. Lalu rangkai burung yang sudah ditulangi dengan memasukkan kapas ke dalam perut burung dengan cara dijahit.
dan pasang mata mayan pada burung. Kemudian pajang taksidermi pada tempat-tempat yang aman, bersih, kering, dan terhindar dari serangan serangga. Dan ada baiknya, taksidermi Aves disimpan dalam box kaca. Pada percobaan taksidermi ini, kami menggunakan burung merpati sebagai objek utama. Langkah pertama yang kami lakukan ketika kami akan mengawetkan burung merpati dengan cara taksidermi, yaitu terlebih dahulu memperhatikan ukuran burung merpati. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran burung merpati tersebut, maka akan semakin besar pula rangka di dalamnya. Oleh karena itu, kami memilih merpati yang sedang, sehingga dapat mempermudah proses pembentukan kembali atau stupin. Dalam proses percobaan tahap kami lakukan dengan baik dan cukup memenuhi prosedur dari mulai membius, membedah, membersihkan dari bagian isi, mata dan otak. Kemudian menyayat bagian dagingnya sehingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang dan kulit-kulitnya. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, hal yang harus diperhatikan yaitu saat proses pengukuran dan penyayatan daging burung merpati tersebut. Proses pengukuran dilakukan untuk membuat bentuk burung merpati yang sesuai agar dapat digunakan untuk bagian dalam burung merpati, sehingga dapat memudahkan pada waktu proses pembentukan kembali. Dan proses penyayatan pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, sehingga tidak ada sisa daging yang tertinggal di bagian dalamnya. Jika pada waktu proses pembersihan yang dilakukan dengan cermat dan teliti, maka nantinya kerangka burung merpati tidak meninggalkan bau dari daging busuk yang masih melekat pada bagian kulit, terutama pada kerangka kepalanya. Setelah melakukan praktikum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Taksidermi merupakan istilah pengawetan untuk hewan pada umumnya, vertebrata pada khususnya, dan biasanya dilakukan terhadap hewan yang berukuran relatif besar dan hewan yang dapat dikuliti termasuk beberapa jenis reptil, apes, amfibi, dan mamalia. Kedua, ketika melakukan pengulitan, maka harus dilakukan dengan penuh hati-hati supaya tidak merusak bagian kulit atau melukai bagian kulit hingga bolong. Ketika sudah rusak, maka awetan akan menjadi jelek. Ketiga, ketika melakukan penjahitan bagian kulit yang akan disambung, ternyata tidak semudah menjahit baju dengan tangan. Bagian dasar kulit bawal ternyata sangat keras dan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan memerlukan tenaga lebih besar beserta kesabaran supaya tidak tertusuk di tangan dan tidak mematahkan jarum. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video seputar taksidermi Apis kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you guys.